Teman-teman, sebelum kita awali kuliah kita pada pertemuan kali ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya saya melakukan absen dulu. Bentar, saya absen ya. Saya Pak. Bagaimana ini ketemu? Kami Sanulis Musugi hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saman Hadir Pak. bagaimana saudara kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Irma Hadir Pak. bagaimana kabarnya? Irma. Alhamdulillah baik Pak. Asis Hadir Pak. bagaimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Baik. Tuh. Nah, setelah absen, sebelum kita atau saya mulai lagi, saya tanya dulu kemarin kan pas kita kontrak kuliah itu saya ada kasih membuat makalah secara umum mengenai dengan mata kuliah statistik ekonomi. Apa teman-teman sekalian sudah buat? Sudah Pak. Nah, nanti makalah itu dibuat saja. Nanti minggu depan itu kita akan melaksanakan presentasi ke kelompok. Saya harap nanti di presentasi itu ada feedback antara saling sama kelompok. Jadi makalahnya harap dibaca-baca. Mungkin demikian. Jadi kita awali dengan pengantar statistik. Nah, ini materi yang saya sudah siapkan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Video dia. Materi. Jadi bisa tersambung. Nah, kita pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai dengan ruang lingkup statistik, statistik dan metode ilmiah, data dan pengolahan data, penyajian data. Nah, kita ketahui bahwa dalam statistik ada beberapa hal, di mana yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan data, yang kedua bagaimana kita menyusun data, dan yang ketiga bagaimana kita menyajikan data, dan keempat bagaimana kita menganalisis data dengan metode tertentu, dan bagaimana kita mempresentasikan atau menjelaskan hasil daripada analisis data. Nah, maaf karena ini slide longgar dari SPP. Nah, kegiatan statistik ini yang masuk dalam konsep penelitian ilmiah. Yang kedua, statistik itu ada dua. Ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Nah, kalau statistik deskriptif itu berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagai suatu seluruh data untuk memberikan informasi. Jadi data sederhananya statistik inferensial ini dipakai dalam pengolahan data antara ada variabel sebab akibat, misalnya teman-teman sekalian meneliti pengaruh motivasi terhadap kinerja. Jadi ada hubungan sebab akibat itu, ada kita memakai statistik inferensial. Namun yang kedua adalah itu statistik inferensi. Kalau yang kedua statistik deskriptif, ini statistik yang dipakai misalnya kita hanya meneliti satu variabel. Kita mau mendeskripsikan
sebuah fenomena dinilai dengan data tersebut. Misalnya kita mau melihat soal fenomena kemiskinan, misalnya hanya satu variabel khusus, itu namanya statistik deskriptif. Nah, yang tadi saya katakan bahwa dalam statistik ini berkaitan dengan metode ilmiah, karena metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bisa ditinjau dari segi penerapannya risiko atau keliru paling kecil. Maksud saya, langkah-langkah dalam metode ilmiah pasti teman-teman sekalian sudah tahu bahwa ada menyusun masalah, melakukan studi literatur, terus membuat bukan pertanyaan atau hipotesis, 4 mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau membuat pertanyaan, 5 mengambil keputusan. Nah, dalam statistik atau peran statistik ada 5 hal, yaitu kita mau membuat instrumen, juga kita mau membuat sampel, sifat data, variabel, dan analisis. Misalnya saya juga tampilkan salah satu video pembelajaran saya dalam pelaksanaan mata kuliah ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini merupakan salah satu video pembelajaran saya atau video mulai pembelajaran saya dalam mata kuliah statistik. Teman-teman bisa melihat nanti baru saya jelaskan. Dalam hal ini menghitung jumlah siswa, baik menurut tingkat studi atau lama studi. Data ordinal. Data ordinal juga sering disebut dengan data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan ranking. Contoh, misalkan dari jumlah 5 orang finalis lompat jauh, ada nomor 1 juara 2, nomor 2 juara 3, dan nomor 3 juara 4, nomor 4 juara 3, dan juara nomor 5 juara 5. Nah, sedangkan data interval adalah data statistik yang terdapat jarak sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Sebagai contoh, pada perlombaan lompat jauh pada data ordinal di atas, data nilai skor masing-masing juara. Data interval, itulah disebut dengan data interval. Sedangkan data rasio, data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Contoh, berat badan dan tinggi badan dan lain sebagainya. Dalam statistik juga ada namanya pengolahan data. Prosedur pengolahan data terdapat parameter dan jumlah variabel. Nah, pengolahan data terdapat parameter dan jumlah variabel. Nah, parameter, berdasarkan parameter yang ada, statistik dibagi menjadi 2. 1. Statistik parametrik. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi, jadi tidak harus normal. Jumlah variabel.
Berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi, dalam analisis univariat hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Yang kedua, kita melakukan analisis dalam behaviorat. Contoh, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Yang ketiga adalah analisis multivariat. Dua atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel di mana analisis variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan faktor sekolah. Nah, dalam statistik juga terdapat persoalan mengenai dengan penyajian data. Dalam penyajian data, Saya lanjut, kita harus ketahui bahwa dalam data itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data yang berupa kalimat-kalimat atau kata-kata, sedangkan data kuantitatif itu data yang berupa angka-angka. Namun keunggulan daripada data kuantitatif itu data bentuk kalimat kita bisa angkakan atau kita bisa konversi dalam angka-angka. Sudah pasti teman-teman sekalian ketahui bahwa dalam atau cara pengambilan data itu berbeda untuk data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif berarti kita pakai kuesioner. Nah, sedangkan dalam pengambilan data kualitatif itu kita gunakan metode wawancara. Jadi perbedaan kan hanya di situ. Ditambah jadi dalam kualitatif juga pengambilan datanya observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Kalau penelitian kuanti atau data kuanti, pengambilan datanya dokumentasi, observasi, dan kemudian kuesioner. Jadi bedanya di kuesioner dalam kuesioner dan wawancara. Itulah perbedaan antara cara pengambilan data penelitian atau data kuanti dan data kualitatif. Nah, tujuan daripada statistik ini sendiri adalah bagaimana untuk kita semua bisa melihat data dalam bentuk kuanti itu tujuannya apa, misalnya makna daripada data itu seperti apa. Pasti kita kajiannya melalui data kuanti. Dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya terkait dengan apa itu hipotesis data kuantitatif. Oke. Nah, dalam data kuanti pastinya berhubungan dengan hipotesis. Kalau misalnya kita lebih fokus lagi ke penelitian kuanti. Nah, pertanyaan dari saudara Mulis tadi mengenai hipotesis. Nah, dalam penelitian kuanti kalau kita mau merumuskan hipotesis, otomatis kita akan pelajari dua hal. Yang pertama adalah teori yang berkaitan dengan apa yang kita mau teliti. Yang kedua adalah menyangkut dengan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan apa yang kita mau teliti. Misalnya saudara tulis. Nah, sebelum kita akhiri, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman kalian untuk presentasikan di minggu depan. Nah, tugasnya itu nanti saya bagi kelompok yang ada di sebelah kanan saya itu kelompok 1 dan sebelah kiri itu kelompok 2, dua kelompok saja. Tugas ini nanti tidak memakai presentasi, nanti menggunakan saja fisiknya, karena tugasnya nanti teman-teman sekalian ke masing-masing instansi atau di pokoknya data-data yang berkaitan dengan ekonomi. Karena nanti teman-teman sekalian kelompok 1 dan kelompok 2 melaksanakan pengambilan data mengenai dengan UMKM. Jadi nanti di warung-warung makan itu diambil data sesuai dengan kuesioner. Kuesioner nanti saya bagikan setelah ini. Terus teman-teman sekalian mengambil data sesuai dengan kuesioner. Setelah itu diambil, nanti dibuat dalam bentuk tabel yang bagus, dan nanti tabel tersebut dikumpulkan kepada saya. Jadi waktu pengumpulan tugas ini nanti setelah kita pertemuan keempat. Kalau misalnya ada teman-teman yang lain tidak menanyakan lagi, ini hanya sebatas pengantar dari mata kuliah ekonomi.
Selebihnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi semua hal yang ada di RPS yang saya sudah jelaskan di pertemuan yang pertama. Mungkin demikian, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.